kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah, kemudian sudah menyinggung sedikit tentang pembahasan majas, bahwa kata majas itu bisa untuk menunjukkan majas lughawi, bisa juga untuk menunjukkan majas akli. Kemudian kita tambah ada penggunaan lain dari kalimat majas, yaitu majas ziyadah atau majas majazul hasfi wa ziyadah. Nah, hari ini kita masuk kepada bukunya, ya. Mabhasul majaz. I'lam amrun bil ilmi. I'lam adalah perintah supaya kita mengetahui. Biasanya sesuatu yang datang setelah i'lam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, i'lam amrun bil ilmi lil hassi ala ma'rifati ma ya'ti, sebagai lil hassi, sebagai motivasi, ala ma'rifati ma ya'ti, untuk kita mengetahui sesuatu yang datang setelah i'lam. Annal majaza, sesungguhnya majaz itu, kita baca matanya dulu. Annal majaza imma an yakuna fil isnad. Majaz itu kadang letaknya fil isnad, maka dia dinamakan majazul aqli. Wa imma fil kalimah, kadang majaz itu fil kalimah. Fil kalimah bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf, dia dinamakan majaz lughawi. Fil kalimah nanti terbagi dua. Kalau alaqahnya musyabahah, maka dia isti'arah. Kalau alaqahnya ghairul musyabahah, maka dia majaz mursal. Wa imma an yakuna fil murakkab, ya, atau majaz juga bisa terjadi fil murakkab, nanti namanya adalah majazul murakkab, ya. Oke, kita kembali ke syarahnya. Annal majaza, majaz huwa lafzun mushtarakun. Majaz adalah lafzun mushtarak. Lafzun mushtarak apa? Lafaz yang satu lafaz yang memiliki beberapa makna, ya. Annal majaza, kenapa dia lafzun mushtarak? Karena kata majaz itu bisa menunjukkan majaz akli, bisa menunjukkan majaz lughawi. Huwa lafzun mushtarakun bainal majazil aqli wal lughawi. Kata al-majaz itu adalah lafzun mushtarak, dia bisa menunjukkan makna majaz lughawi atau dia juga bisa menunjukkan majaz akli. Mufradan kana aw murakkaban, yang lughawinya baik itu majaz lughawi yang mufrad atau majaz lughawi yang murakkab. Wa huwa ay lafzul majaz fil asli maf'alun. Majaz asalnya adalah maf'al. Nuqilat harakatul aini ilal fa qablaha thumma qulibat alifan kal maqal. Ya, majaz asalnya adalah dia ala sighat maf'al, ya. Asalnya sama. Asalnya adalah, ya, majwas. Nah, asalnya adalah majwas. Nah, di sini waw itu huruf illah, sebelumnya huruf sahih. Huruf illahnya berharakat, huruf sahihnya sakin. Nanti ada kaidah di dalam saraf, kalau ada huruf illah kemudian dia berharakat, sebelumnya huruf sahih tapi dia sakin, maka harakat daripada huruf illah itu dipindah kepada huruf sahih, jadinya ya majauzun, ya, majauzun.
jadinya majauzun. Ya. Kemudian ada kaidah, ya. Di sini waw kan aslinya dia berharakat, ya. Waw aslinya berharakat, ya. Nah, kaidah dalam bahasa Arab itu atau dalam ilmu sharaf, kalau huruf illah berharakat atau waw khususnya, kalau waw berharakat kemudian sebelumnya fathah, maka wawnya diganti menjadi alif. Di sini kan wawnya tidak berharakat, dia sukun. Nah, cuman orang melihatnya biasa bil asli. Jadi kaidahnya taharrakatil waw, wawnya berharakat. Apa? Biasa bil asli. Aslinya waw itu berharakat, ya. Nah, kemudian wan fataha ma qablaha, yang sebelum waw itu fathah bihasabil hal. Sekarang dia fathah, sebelumnya dia sukun, maka faqulibat alifan, jadilah majas. Nah, jadi ini marhalahnya. Asalnya adalah majwas, karena waw itu huruf illah dia berharakat, sebelumnya huruf sahih dia sukun, maka harakat yang di huruf illah dipindah, nukilat ila harfin sahihin qablahu. Nah, kemudian ada kaidah kalau wawnya berharakat kemudian sebelumnya fathah, maka wawnya itu diubah menjadi alif, ya. Di sini ada pertanyaan, wawnya kan setelah dipindah dia bukan berharakat tapi sukun. Oh, kaidahnya melihat bihasabil asli. Asli wawnya berharakat. Jim kan awalnya sukun. Oh, jimnya dilihat berdasarkan sekarang bihasabil hal. Nah, maka kaidahnya taharrakatil waw wan fataha ma qablaha faqulibat alifan, jadilah majas. Ya, jadi kalimat majas. Wa huwa fil asli maf'al. Majas fil asli maf'al. Fa asluhu majwazun. Ya. Kemudian nuqilat harakatul aini ilal fa. Kenapa harakatul ain? Ainnya apa? Huruf ainnya apa? Wawnya. Ya. Harakat ainnya dipindah kepada harakat faul fi'il, yaitu huruf jim. Ya. Kenapa dipindah? Karena waw itu huruf illah, dan huruf illah itu dia layak wa alal harakah, dia tidak kuat membawa harakah, maka dipindah kepada huruf sahih yang sebelumnya, jadilah majwas, ya. Qulibat alifan. Kemudian setelah dia jadi majwas, ada kaidah lain, taharrakati alwaw bihasabil asli, ya, wan fataha ma qablaha bihasabil hal faqulibat alifan, jadilah majas kal maqal, ya. Itu secara lafaznya atau secara sarafnya. Min jazal makan yajuzuhu. Jazal makan yajuzuhu artinya melewati tempat. Jazal makan melewati tempat. Yajuzuhu fi'il mudhari'nya. Idza ta'addahu, kalau dia melewati al makan. Fahuwa, majas itu adalah masdarun mimi. Dia masdar mim. Maknahu at-ta'diyah, yang bermakna at-ta'diyah, maknanya adalah melewati, bimaknal intiqal, atau berpindah. Nah, wa huwa bihadzal makna ya'ummul aqliya wa ghairahu. Wa huwa majas bihadzal makna, dengan makna intiqal ini, ya'ummul aqliya wa ghairahu, dia mencakup makna daripada majas akli dan juga mencakup makna daripada majas lughawi. Fayakunu baqiyan ala masdariyatihi, maka makna majas dia tetap sebagaimana makna masdarnya, karena makna masdar itu bisa kita artikan sebagai isim fa'il, bisa sebagai isim maf'ul, atau bisa tetap bermakna masdar. Nah, di sini masdarnya tetap bermakna masdar. Majas artinya adalah al-intiqal, sebagaimana dia makna masdarnya, ya. Apa maksudnya wa huwa bihadzal makna ya ummul aqliya wa ghairahu? Jadi majas akli, di majas akli kita misalnya contohnya, ya, anbata ar-rabi'u al-baqla. Ya, di majas lughawi misalnya ra'aitu asadan, ya, yakhtub. Nih. Di majas akli ada yang namanya intiqal. Intiqalnya dari mana? Anbata itu isnadnya harusnya kepada Allah,
isnadnya. Kemudian isnad ini yang takil, dia berpindah, tapi isnadnya kepada Rabi'. Berarti ada makna intiqal, ada makna perpindahan. Ya. Lafaz asad ini asal maknanya adalah hayawan, ya, hayawan muftaris. Kemudian makna itu berpindah menjadi ar-rajul as-suja'. Nah, maka makna majaz, ya, majaz tadi maknanya adalah al-intiqal, ya. Dan ini makna masdari dari majaz, makna masdari. Nah, majaz yang bermakna intiqal itu mencakup majaz akli, mencakup juga majaz lughawi. Itu maksudnya wa huwa bihadzal makna ya'ummul aqliya wa ghairahu. Ya, wa ghairahu maksudnya adalah wa majaz al-lughawi. Ya, fayakunu baqiyan ala masdariyatihi. Kemudian wa yutlaqu 'alal kalimatil jaizah awil majuzu biha. Tadi kan kata majaz ini asalnya dia masdar. Ya. Setiap masdar itu bisa bermakna asli masdar. Masdar juga bisa bermakna isim fa'il. Ya, masdar juga bermakna isim fa'il. Kalau dia bermakna isim fa'il, ya, kadang majaz itu bermakna al kalimah al-jaizah. Al-kalimah al-jaizah ini dia bermakna isim fa'il. Nah, kalau dia bermakna isim fa'il, ya, kata al-kalimah al-jaizah ini tidak bisa untuk menunjukkan majaz akli. Kenapa? Karena majaz akli kalimatnya tidak berpindah. Yang berpindah di majaz akli adalah isnad. Ya kan? Yang berpindah di majaz akli adalah isnad. Awalnya inbat itu harusnya diisnadkan kepada Allah, tapi dia diisnadkan kepada Rabi'. Ya. Nah, yang di majaz akli yang berpindah itu isnadnya, bukan kalimahnya. Ya. Tapi di majaz lughawi yang berpindah adalah kalimatnya. Ya. Harusnya di sini kalimat aslinya adalah ar-rajul as-suja'. Dia berpindah jadi asad. Harusnya asad menunjukkan hayawan muftaris, dia berpindah menunjukkan rajul suja'. Nah, maka kalau kita mengartikan majaz dengan makna fa'il, dengan makna isim fa'il, maka yang dimaksud dengan majaz hanya mencakup majaz lughawi saja, ya, tidak mencakup majaz akli. Atau dia bisa juga dikatakan al-majuzu, isim maf'ul, bermakna isim maf'ul, al-majuzu biha. Nah, ini bermakna isim maf'ul. Nah, kalau kalimat majaz bermakna isim maf'ul, ya, ini juga hanya berlaku untuk menunjukkan majaz lughawi. Kenapa? Karena majaz akli bukan kalimat. Ya, majaz akli itu letaknya di isnad. Ya. Nah, sedangkan di sini adalah al-kalimah al-majuzu biha, kalimat yang melewati maknanya. Ya, di sini asad harusnya makna hayawan muftaris, dia melewati makna hayawan muftaris kemudian berpindah ke rajul suja'. Nah, ini bermakna isim maf'ul. Jadi kalau dia kata majaz maknanya masdari, maka kata majaz itu bermakna intiqal, dan intiqal itu ada di majaz akli, ada di majaz lughawi. Kalau majaz bermakna isim fa'il atau al-kalimah al-jaizah, dia hanya menunjukkan majaz lughawi. Kalau dia bermakna isim maf'ul, berarti dia al-kalimah al-majuzu biha, ya, kalimah yang dilewati, ya. Maka dia juga hanya menunjukkan isim untuk majaz lughawi. Nah,
Karena majaz akli itu isnad. Ya, dia idhofah atau isnad. Ya, karena dia isnad itu bukan kalimah. Maka ketika kita menggunakan kata kalimah, dia langsung keluar. Ya, karena majaz akli itu min qabilil isnad. Ya, jadi yang perlu kita ingat, majaz akli itu min qabilil isnad. Letak majaznya ada di isnadnya. Kalimatnya bisa hakiki sama hakiki, bisa juga majaz sama majaz, tapi majaz lughawi kalau kalimatnya. Tapi letak majaz akli itu di isnad, di proses penyandarannya. Ya, menyandarkan. Nanti kita definisikan majaz akli ya setelah ini. Ya. Kemudian wayut laku. Tadi kan majaz akli itu dia bisa masdar mimi bermakna al-intiqal. Ya, wayut laku, kadang majaz al-majaz itu wayut laku alal kalimatil jaizah. Dia digunakan untuk menunjukkan makna al-kalimah al-jaizah. Awil majuzu biha, atau kalimah al-majuzu biha. Kalau kalimah al-jaizah berarti kalimatnya yang melewati maknanya. Kalau al-majuzu biha berarti mutakallim melewatkan makna asli kalimat kepada makna majazi. Ya. Fayakunul murad minhu ismul fa'il. Maka yang dimaksud dengan al-kalimah kalau majaz maksudnya adalah al-kalimah al-jaizah, maka berarti majaz bermakna isim fa'il. Ya. Kalau majaz bermakna isim maf'ul, maka maknanya adalah al-kalimah al-majuzu biha. Ya. Wa hadzal itlaq, penggunaan kata ini huwa syai'ul mutabadiru 'indal itlaq. Wa hadzal itlaq, penggunaan kata majaz dengan makna al-kalimah al-jaizah atau dengan makna al-majuzu bihi atau al-majuzu biha, atau majaz dengan arti hanya untuk majaz lughawi. Kenapa? Karena kalimah jaizah dan majuzu biha hanya untuk majaz lughawi, ya kan? Nah, penggunaan majaz hanya untuk majaz lughawi huwa syai'u, itulah yang paling syai', yang tersebar, al-mutabadiru indal itlaq, dan yang pertama kali terbesit ketika al-itlaq. Al-itlaq maksudnya tanpa kait. Jadi maksudnya ketika kita mendengar kata al-majaz, nah kata al-majaz ini kan lafzul musyarak. Dia bisa untuk majaz akli, dia bisa untuk majaz lughawi. Ya. Tapi indal itlaq maksudnya dia tidak dikasih kait, tidak dikasih al-majazul lughawi atau tidak dikasih al-majazul akli. Di sininya tidak ada tambahan. Nah, indal itlaq atau ketika kita mengucapkan lafaz majaz saja tanpa ada tambahan, maka asy-syai' al-mutabadar yang sering terbesit adalah majaz lughawi. Ya, jadi ketika disebutkan kata majaz gitu saja, maka yang dimaksud adalah majaz lughawi. Ya, tapi kalau majaz akli harus disebutkan kait aklinya, al-majazul akli. Kalau kita bilang hadza majazun, maka maksudnya adalah majaz lughawi. Ya, itu maksudnya daripada paragraf ini. Ya. Yang dari maknanya secara keseluruhan masdar itu bisa kita artikan arti masdarinya, arti asli dari masdar, ya kan? Nah, kata majaz kalau dia arti asli dari masdarnya adalah maknanya intiqal. Ya. Kemudian karena dia masdar juga bisa bermakna isim fa'il, bisa juga bermakna isim maf'ul. Kalau dia bermakna isim fa'il, maka makna majaz adalah al-kalimah al-jaizah, kalimat yang melewati maknanya. Ya, misalnya ra'aitu asadan yarmi atau yakhtub. Asad aslinya maknanya adalah hayawan muftaris. Kemudian dia berpindah atau melewati makna hayawan muftaris, berpindah kepada kalimatnya yang berpindah. Maka kalimat dianggap isim fa'il, seakan-akan dia isim fa'il. Ya, maka dinamakan al-kalimah al-jaizah. Nah, berarti di sana majaz bermakna isim fa'il. Nah, kadang majaz juga bisa bermakna isim maf'ul. Kalau isim maf'ul maksudnya apa? Kalimat majaznya itu jadi maf'ul, mutakalimnya yang memindah. Mutakalim memindahkan makna asad yang awalnya hayawan muftaris, dipindahkan ke makna rajul suja. Berarti kalimat majaznya apa? Jadi maf'ul. Ya, jadi maf'ul, maka dia bermakna isim maf'ul. Ya. Tapi berarti yang pengertian dari al-kalimah al-jaizah itu dan yang isim maf'ul itu mengeluarkan daripada majaz akli. Mengeluarkan majaz akli. Kenapa? Karena majaz akli itu letak majaznya di isnad. Ya. Isnad itu bukan kalimah. Isnad itu bukan kalimah. Sampai sini, Banat ada pertanyaan? Ya. Ini kita masih membahas lafaz sebenarnya.
Nah, di halaman selanjutnya musannif membagi ya. Majas itu imma an yakuna fil isnad. Majas itu terjadinya bisa di isnad, yaitu majas akli. Wa huwa isnad itu apa? Dhammu kalimatin walau hukman ila ukhra ala wajhin yufid. Ya. Sini ya. Yang dimaksud dengan isnad adalah dhammu kalimatin ya, walau hukman ila ukhra ala wajhin yufid ya. Dhammu kalimatin ya. Isnad itu adalah dhammu kalimatin, menggabungkan sebuah kalimat ila ukhra, maksudnya adalah kepada kalimat yang lain ya, menggabungkan sebuah kalimat kepada kalimat yang lain ala wajhin yufid, dan penggabungan itu memberikan faidah ya. Misalnya kata Zaidun, ini kalimat ya, dia kalimat, lalu kita gabungkan dengan kalimat yang lain yaitu qaimun. Nah, Zaidun qaimun itu adalah dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra dan dia memberikan faidah. Faidahnya adalah menunjukkan makna qiyam ila Zaid. Nah, ini namanya isnad, menggabungkan kalimat kepada kalimat yang lain ya. Atau qama Zaidun dibalik, ini juga dhammu kalimah ila kalimah ya. Nah, walau hukman apa maksudnya? Walau hukman ay walau fi hukmil kalimah. Misalnya kita bilang la ilaha illallah ya, kanzun min kunuzil jannah ya. Nih, la ilaha illallah ini kan bukan kalimah, dia jumlah ya, tapi dia fi hukmil kalimah. Kenapa? Dia jumlah dan jadi mubtada, khabarnya adalah kanzun ya. La ilaha illallah itu kanzun ya, berarti dia mubtada ya kan, kanzunnya jadi khabar, padahal dia bukan kalimah ya, cuman dia fi hukmil kalimah walau hukman tadi. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu bimanzilati kalimati at-tauhid ya. Seakan-akan kita bilang kalimatut tauhid kanzun ya, maka dia walau hukman, dia fi hukmil kalimah. Nah, itu isnad ya. Ya. Nah. Ya. Siap. Oke, kita ulangi. Isnad itu adalah menggabungkan dhammu kalimatin, menggabungkan sebuah kalimat walau hukman, meskipun dia bukan kalimat hakiki ya, dia sebenarnya jumlah ya, dia sebenarnya jumlah, tapi jumlah itu kita anggap sebuah kalimat ya, walau hukman ila ukhra maksudnya adalah kepada kalimat yang lain ya, atau kalau bahasa Indonesia kepada kata yang lain ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kata ya, berarti apa? Menggabungkan sebuah kata kepada kata yang lain, dan penggabungan itu harus memberikan faedah. Misalnya kita menggabungkan qaim kepada Zaid ya, penggabungan qaim kepada Zaid itu memberikan faedah, yaitu faedahnya adalah makna qiyam ala Zaid ya kan. Nah, kenapa kita tambahkan walau hukman? Kita menambahkan walau hukman karena ada jumlah ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat, dan kalimat itu dia bermakna seperti satu kata ya. Nah, la ilaha illallah dia jadi mubtada, kita khabarkan dengan kanzun ya, padahal la ilaha illallah itu jumlah
sedangkan jumlah nggak bisa jadi mubtada. Nah, kenapa dia bisa jadi mubtada? Karena dia fi hukmil kalimah. Ya, karena dia fi hukmil kalimah. Nah, di kitabnya dijelaskan wa qauluna walau hukman, ya, perkataan kita walau hukman itu kenapa? Li idkhali ma yu'awwalu bil kalimah, supaya memasukkan ma, lafaz atau jumlah yang yu'awwalu, yang ditakwilkan bil kalimah, dengan sebuah kalimah, walau jumlatan, meskipun dia sebenarnya adalah jumlah. Contohnya apa? Zaidun qoma abuhu. Di sana kan ada dua isnad. Ya. Di sana Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Di sini ada dua isnad. Pertama isnad qoma kepada abun. Ya. Ini isnad. Kemudian ini kan jumlah. Ya enggak? Nah, kemudian isnad jumlah kepada Zaid. Nah, isnad jumlah kepada Zaid itu kan bukan dhammu kalimatin ila ukhra, bukan menggabung sebuah kalimat kepada kalimat, atau bukan menggabung sebuah kata kepada kata, ya kan? Tapi menggabung sebuah kata kepada sebuah jumlah. Nah, cuman jumlah ini bimanzilatil kalimah. Ya, qama abuhu ay qaimul ab. Ya, maksud daripada apa namanya? Maksud dari jumlah di sini dia jumlah khabariyah atau jumlah fi'liyah. Ya, kalau seperti ini dia masih dihitung mufrad. Ya, kenapa? Karena dia baru bisa jadi mubtada, masih menunggu khabarnya. Ya. Nah, jadi walau hukman itu bisa kalimah yang pertama dhammu kalimatin, walau hukman ila ukhra ay ila kalimatin ukhra, walau hukman. Sebenarnya di sini ada juga walau hukmannya. Walau hukman. Makanya contohnya di sini Zaidun qama abuhu, yang walau hukmannya adalah kalimat yang kedua. Ya. Itu makna isnad. Ya. Kemudian majaz wa imma an yakuna fil kalimah. Majaz juga bisa terletak fil kalimah. Wahia, kalimah itu qaulun mufrad. Wahia isman kanat au fi'lan au harfan. Di dalam kalimat maksudnya bisa di fi'il, bisa di isim, bisa di fi'il, bisa di huruf. Ya. Wa imma an yakuna fil murakkab. Atau majaz itu bisa terjadi fil murakkab, yakni al isnadi, di murakkab isnadi. Nah, ini letak-letak daripada majaz. Ya, kemarin sudah kita jelaskan secara umum. Letak majaz itu imma fil isnad atau dia fil kalimah. Fil kalimah nanti kalau dia alaqahnya musyabahah maka dia isti'arah. Kalau alaqahnya ghairul musyabahah maka dia majaz mursal. Kemudian ada yang namanya majaz murakkab, yaitu seluruh kalimatnya itu menjadi majaz. Sampai situ selesai taksim daripada majaz atau pembagian dari majaz. Kemudian musannif ingin menjelaskan definisi dari majaz akli. Ya. Fal majazu fil isnad. Majazu fil isnad maksudnya adalah majazul akli. Ya, kenapa? Karena letak majaz akli itu ada di isnad. Majaz akli itu apa? Dia adalah isnadul fi'li. Au ma fi ma'nahu, ya, ila ghairi
ma huwa lahu limulabasatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Ya. Majaz akli atau majaz fil isnad itu adalah isnadul fi'li. Isnad berarti menggabungkan, tadi maknanya dhammu kalimatin ila ukhra, menyandarkan atau menggabungkan sebuah fi'il au fi ma'nahu au ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il, ila ghairi, kepada sesuatu, ila ghairi ma, kepada sesuatu, ay syai'in, kepada sesuatu, huwanya kembali ke fi'il, lahu, huwanya kembali ke ma. Apa maksudnya? Majaz akli adalah menyandarkan fi'il. Ini tinggal dulu ya, au ma fi makna fi'il. Majaz akli adalah menyandarkan fi'il ya, ila ghairi, kepada sesuatu yang bukan, kepada sesuatu yang bukan, fi'il itu untuk dia. Apa maksudnya? Misalnya seperti ini ya, fi'il yang mabni lil ma'lum ya, al mabni lil ma'lum ini biasanya disandarkannya kepada fa'il, ya enggak? Kalau kita menyandarkan fi'il mabni lil ma'lum kepada isim makan atau kepada isim zaman ya, ini namanya isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Ya, kalau kita menyandarkan isim mabni lil ma'lum kepada isim makan, kalau kita menyandarkan isim lil ma'lum kepada isim zaman, pokoknya kepada selain fa'il. Ya. Kenapa? Karena fi'il itu disandarkannya kepada fa'il. Fi'il yang mabni lil ma'lum itu disandarkannya kepada fa'il. Ya, tapi ketika kita menyandarkannya kepada isim zaman atau isim makan, maka di sana terjadi majaz. Ya, terjadi majaz. Ya, misalnya apa? Misalnya ya, anbata ar-rabi' tadi. Ya, anbata ar-rabi'u al-baqla. Nah, di sini kita menyandarkan fi'il kepada isim zamannya. Ya, bukan kepada fa'il hakikinya. Fa'il hakikinya Allah. Ya, tapi kita menyandarkannya kepada isim zaman. Nah, karena kita menyandarkannya kepada isim zaman, maka dia isnadnya ini dinamakan isnad majazi. Penyandarannya penyandaran majazi. Ya. Kenapa disandarkannya ke zaman? Karena pada musim semi itu banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Ya, maka kita boleh menyandarkan kepada zamannya. Ya. Nah, begitu juga isim yang mabni lil majhul. Ya. Itu harusnya dia disandarkan kepada al-maf'ul. Ya, atau yang menggantikan maf'ul. Ya. Nah, kalau dia disandarkannya bukan kepada maf'ul, maka dia nama isnadnya isnad majazi. Ya. Dia hakiki kalau disandarkan kepada maf'ul. Ya. Kenapa? Karena yang mabni lil majhul itu memerlukan naibul fa'il. Ya, naibul fa'il itu biasanya maf'ul bihi. Nah, kita ulangi. Majaz akli itu adalah menyandarkan sebuah fi'il ila ghairi, kepada sesuatu yang bukan, ya, kepada sesuatu yang bukan, huwa fi'il itu lahu, untuknya, kepada sesuatu yang fi'il itu bukan untuknya. Berarti kepada, kalau dia fi'ilnya mabni lil ma'lum, harusnya dia untuk fa'il, ya kan? Tapi kalau kita menyandarkannya untuk isim maf'ul, kemudian menyandarkannya untuk zaman makan, maka dia jadi majaz. Ya, maka dia jadi majaz. Begitu juga isim yang mabni lil majhul. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Banat? Kalau seandainya
isnadul fi'li ila ma huwa lahu berarti terhadap fa'ilnya. Apa? Kalau saya Ya. Kalau misalnya tanpa ada ghair, ila ma huwa lahu berarti kepada fa'ilnya. Ya. Misalnya seperti ini. Ya. Kata syafa at-tabibu al-maridah. Di sini kita menyandarkan fiil asy-syifa ya kepada at-tabib ya. Padahal tabib itu fa'il hakiki nggak dari syifa? Hah? Fa'il hakiki ya? Enggak. Kenapa dia bukan? Betapa banyak orang yang datang ke dokter nggak sembuh, ya kan? Berarti bukan dokter yang menyembuhkan. Tapi dokter itu apa? Dia adalah sabab. Ya, dia adalah sabab. Nah, berarti ini kita menyandarkan fiil kepada sababnya. Ya, bukan kepada fa'il hakikinya. Berarti apa? Berarti isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Ya, maka di sana dinamakan isnadnya isnad majazi. Ya. Sampai sini mafhum? Ya. Kemudian, apakah semuanya itu boleh kita sembarangan aja menyandarkan fiil? Ya, sembarangan aja menyandarkan. Ternyata tidak boleh, harus ada mulabasah. Harus ada hubungan. Ya. Mulabasah itu apa? Ya, mulabasah itu adalah al-alaqah ya baina al-fi'li wa baina al-fa'il al-majazi al-musahhih al-musahhihu lil intiqal. Nah, mulabasah itu apa? Mulabasah adalah hubungan antara fiil dengan fa'il majazinya. Ya, hubungan antara fiil dengan fa'il majazi. Yang karena ada hubungan antara fiil dengan fa'il majazi itu, kita boleh mengisnadkan atau boleh intiqal makna. Atau kita ganti di sini al-musahhihu lil isnad. Kita boleh mengisnadkannya. Ya. Misalnya di sini fiil. Ya. Di sini fiil kita sandarkan kepada tabib. Ya. Kenapa boleh kita menyandarkan fiil syifa kepada tabib? Karena antara fiil ini dengan tabib ada alaqahnya. Alaqahnya adalah sababiyah. Nah, berarti ini namanya mulabasah. Ya, ini namanya mulabasah. Ya. Kalau misalnya kita bilang syafa al-ustadzu al-maridah, ini boleh nggak? Boleh nggak? Kalau majas akli boleh nggak? Boleh. Nah, kalau majas akli nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena antara syifa dengan ustadz itu nggak ada hubungannya. Ya, tidak ada mulabasah. Tidak ada mulabasah antara fi'il dengan fa'il majazinya. Ya, maka ini tidak bisa dikatakan majaz akli. Ya, berarti apa? Penyandaran fi'il kepada fa'il itu tidak bebas. Tapi harus ada mulabasahnya. Harus ada keterkaitan. Ya. Ini yang pertama, bisa keterkaitan antara fi'il dan fa'il majazi atau keterkaitan antara fa'il hakiki. Jadi mulabasah itu bisa antara fi'il dengan fa'il majazi atau antara al-fa'il al-haqiqi dengan al-fa'il al-majazi. Ya, terserah pilih. Tapi biasanya yang masyhur antara fi'il dengan fa'il majazi. Ya. Nah, maka syafal ustadzu al-maridah ini bukan majaz, ya. Ini bukan majaz, tapi namanya al-hadzayan. Hadzayan itu kalam yang enggak ada makna, kalam orang ngigau. Nah, ini namanya hadzayan. Ya. Kalau misalnya dia sakit hati misalnya, Ya. dia datang ustaz lagi ini. Ya. Kemudian dia masih petunjuk. Ah. Katanya baca Quran, kamu sholat malam, jadi kata kayak gitu nggak ada? Sakit hati itu bahasa Arabnya marid nggak? Iya. Hah, bukan. Sakit hati bukan marid bahasanya. Bukan. Ya.
Sakit hati itu mukhif, orang yang kecewa. Ya. Bukan marid. Marid itu fisik. Ya, marid itu penyakit fisik. Kalau seandainya ada orang yang meyakini bahwa fa'il hakikinya itu bukan Allah, Ya. apakah itu masih dikatakan majas? Enggak, dia enggak dikatakan majas. Jadi nanti kalau kita bilang syafat tabibu al-marida, nanti ada kita belajar qarinah. Ya, di sini apa qarinahnya? Kan belum ada qarinahnya di sini. Qarinah yang kita memindahkan, kalau orangnya itu orang ateis, maka ini hakikah. Kalau dia ateis. Ya. Nanti kita bahas di pembahasan qarinah di dalam buku, ada nanti. Oke, sampai sini Bandut paham? Oke. Kemudian apakah majas itu cukup sampai di situ? Ya, dia harus menyandarkan fiil kepada yang bukan fa'il hakikinya. Ya, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Menyandarkan fiil kepada yang bukan fa'il hakikinya. Ya. Kemudian harus ada limulabasatin. Ya. Kemudian ditambah, tidak cukup mulabasah saja tidak cukup, harus ma'a qarinah. Ya. Harus ma'a qarinah. Qarinah itu apa? Qarinah itu adalah al-amru alladzi ja'alahu al-mutakallim ya. Al-amru alladzi ja'alahu al-mutakallim dalilan ala anna al-murad ya. Ya, syai'un akhar. Ya. Qarinah itu adalah sesuatu yang dijadikan seorang mutakallim sebagai tanda bahwa yang diinginkan oleh mutakallim itu adalah syai'un akhar. Ya, di sini misalnya ya, di sini misalnya syafat tabibu al-marida, ini makna hakikinya kalau kita melihat makna lafzinya, yang menyembuhkan adalah tabib. Ya, yang menyembuhkan adalah tabib. Cuman ada qarinah. Di sini nanti qarinahnya namanya qarinah haliyah. Ya, qarinah haliyah apa maksudnya haliyah atau maknawiyah? Qarinahnya maknawi. Kenapa? Yang mengucapkan ini adalah seorang muslim. Ya. Ketika seorang muslim yang mengucapkan syafat tabibu al-marida, maka keadaan orang itu sebagai seorang muslim itu menjadi qarinah bahwa yang dia inginkan adalah syai'un akhar. Kenapa? Karena muslim itu meyakini yang menyembuhkan adalah Allah, tabib hanya perantara. Nah, maka dia majas akli. Qarinahnya apa? Qarinahnya keadaan dia seorang muslim. Ya, maka majas itu harus ada isnad kepada yang bukan haknya, kemudian harus ada mulabasah, dan mulabasah itu dibarengi dengan adanya qarinah. Baru muncul majas akli. Ya. Oke, sampai sini mafhum? Nah. Ya. Kalau tabibnya nggak Islam, tetap dia jadi sabab. Ya. Yang penting mutakalimnya. Yang penting mutakalimnya, bukan tabibnya. Ya, meskipun tabibnya nggak Islam, ya kan? Misalnya ada kata, ya, allama al-ustadzu ad-darsa. Ini hakikah atau majas? Hakikah atau majas? Hah? Hakikah atau majas? Hakikah atau majas? Banat hakikah. Laki-laki? Kenapa majas? Ya, ustadz itu hanya sebab. Ya, ustadz itu hanya sebab. Yang mengajarkan secara hakikah itu adalah Allah. Makanya karena ustadz itu sebab dan belajar pun sebab, maka kita tidak cukup mengambil ilmu itu hanya dengan sebabnya saja. Ya, kita harus mendekati musabbibnya. Ya, makanya
kadang ilmu itu diberikan bukan dengan cara belajar. Ya, banyak orang yang tidak belajar tapi bisa mendapatkan ilmu. Oke, sampai sini definisinya paham? Kita masih belum menjelaskan makna fi'il ya. Kalau kan maaf korinah itu Ya, qarinah mani'ah itu adalah qarinah yang menghalangi mutakallim, menghalangi mukhatab untuk memahami makna asli. Tapi dia harus memahami makna majazi. menghalangi kepada syai'un akhirnya itu. Ya,